Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi tentang teori lembaga perwakilan negara. Saya akan memaparkan materi tentang pengertian lembaga negara. Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau civilized organization, di mana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara, yang bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Selanjutnya yaitu tugas lembaga negara. Yang pertama yaitu menjaga kestabilan dan stabilitas keamanan politik, hukum, HAM, dan budaya. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis. Yang ketiga yaitu menjadi badan penghubung antara negara dengan rakyatnya. Yang keempat yaitu menjadi sumber inspirator dan aspirator rakyat. Yang kelima yaitu memberantas tindak pidana, korupsi, maupun nepotisme. Selanjutnya yaitu tugas dalam negeri. Yang pertama yaitu DPR, yang bertugas untuk mengumpulkan usulan rakyatnya. Yang kedua yaitu MPR, yang bertugas untuk mengatur amandemen atau Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu TNI, yang bertugas untuk mengatur keamanan dan stabilitas negara. Yang keempat yaitu pengadilan negeri, yang bertugas untuk menghukum, mengadili masalah-masalah yang berhubungan dengan perdata. Yang kelima yaitu KPK, yang bertugas untuk memberantas aparat maupun oknum yang melakukan tindakan korupsi. Selanjutnya yaitu tugas luar negeri. Yang pertama yaitu FBI, yang bertugas untuk mengatasi masalah dalam maupun luar negeri. Yang kedua yaitu CIA, yang bertugas di balik layar dalam urusan keamanan eksternal dan internal dari Amerika maupun negara lain. Negara yang anggotanya dari beberapa negara yang berfungsi untuk menjaga kestabilan anggotanya, yang menciptakan kerjasama antar negara anggota baik bilateral maupun multilateral, yang tercipta hubungan simbiosis mutualisme negara anggotanya. Contohnya yaitu yang pertama yaitu PBB, yang terdiri dari beberapa negara di seluruh dunia yang bertugas untuk menjaga kestabilan politik, ekonomi, pangan, keamanan di seluruh dunia. Yang kedua NATO, yang berdiri dari negara-negara superpower gabungan antara Amerika dan Eropa, Inggris, dan Rusia, yang bertugas untuk menjaga keamanan dan meningkatkan kerjasama regional antara Amerika dan Eropa. Yang ketiga yaitu ASEAN. ASEAN adalah badan atau lembaga negara yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara, yang bertugas untuk menjaga dan meningkatkan hubungan dan keharmonisan baik di bidang politik, sosial, budaya, maupun ekonomi. Konsep dasar tentang lembaga negara meliputi bagaimana dulu dalam Undang-Undang 1945, 2 Konstitusi RIS pernah punya, penyebutan badan-badan kewenangan, badan-badan kenegaraan sebagai istilah dalam Undang-Undang 1945 sekarang tidak akan ditemukan salah satu patah kata pun sebutan lembaga negara. Istilah itu berkembang dalam praktik ketatanegaraan kita. Undang-Undang 1945 juga tidak menyebutkan istilah lain. Dalam penjelasan kita temukan sebuah penyelenggaraan negara. Tetapi penjelasan itu sekarang tidak berlaku lagi. Karena setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa Undang-Undang 1945 hanya terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Memang secara tidak eksplisit ada pernyataan bahwa penjelasan secara resmi dihapus, tetapi dengan disebut hanya pembukaan dan batang tubuh, penjelasan sudah tak lagi menjadi bahan atau bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa Orde Baru misalnya, dalam bahan-bahan tentang Undang-Undang 1945
dibahas bahwa Undang-Undang 1945 terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan yang tidak lagi disebut, maka secara contrario menjadi tidak lagi bagian darinya. Pertanyaannya adalah, mengapa para pembentuk undang-undang tidak secara eksplisit mencabut penjelasan? Misalnya, terdapat lembaga DPA secara eksplisit dihapus diganti dengan One Team Press. Dalam Undang-Undang 1945 ditemukan istilah penyelenggaraan negara, misalnya. Dulu dalam penyelesaian pasal 1 dikatakan MPR adalah penyelenggaraan negara tertinggi. Kemudian di dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 kita temukan juga istilah penyelenggaraan negara. Misalnya, dalam pokok-pokok pikiran dan istilah penyelenggaraan negara sama sekali tidak ada istilah dalam lembaga negara. Lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan. Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan negara yang berkedudukan di pusat, yang fungsi tugas dan kewenangannya diatur secara tegas dalam undang-undang. Secara keseluruhan, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan mengenal 6 lembaga tinggi atau tertinggi negara, yaitu MPR sebagai lembaga tertinggi negara, DPR, Presiden, MA, BPK, dan DPA sebagai lembaga tinggi negara. Namun, setelah perubahan, lembaga negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY, tanpa mengenal istilah lembaga tinggi atau tertinggi negara. Undang-Undang Dasar 1945 mengejawantahkan prinsip kedaulatan yang tercermin dalam pengaturan penyelenggaraan negara. Undang-undang tersebut memuat peraturan kedaulatan hukum, rakyat, dan negara karena di dalamnya mengatur tentang pembagian kekuasaan yang berdasarkan pada hukum dan proses penyelenggaraan, kedaulatan rakyat, dan hubungan antar negara rakyat Indonesia dengan negara luar dalam konteks hubungan internasional. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelenggaraan negara menurut undang-undang, maka prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan perlu dicermati karena sangat mempengaruhi hubungan dan mekanisme kelembagaan dan lembaga negara. Dengan penegasan prinsip tersebut, sekaligus untuk menunjukkan ciri konstitusionalisme yang berlaku dengan maksud untuk menghindari adanya kewenangan kekuasaan. Dalam pergeseran prinsip pembagian dan pemisahan kekuasaan yang dianut dalam Undang-Undang 1945 telah membawa implikasi pada pergeseran kedudukan dan hubungan tata kerja antar lembaga negara dan penyelenggaraan pemerintah negara, baik dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Perubahan prinsip yang mendasari bangunan pemisah kekuasaan antar lembaga negara adalah adanya pergeseran kedudukan lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang semula di tangan MPR berubah menjadi dilaksanakan untuk undang-undang. Dengan perubahan tersebut, jelas bahwa Undang-Undang Dasar yang menjadi pemegang kedaulatan rakyat dalam prakteknya dibagikan dalam lembaga-lembaga dengan pemisahan kekuasaan yang lebih jelas dan tegas. Dipilih oleh rakyat di bidang yudikatif terdapat Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan bidang pengawas keuangan ada BPK.
Arvina. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya. Yang materinya yaitu dalam pembagian kekuasaan antar lembaga negara terdapat kedudukan dan hubungan tata kerja antar lembaga negara yang mencerminkan adanya kesamaan tujuan dalam penyelenggaraan negara. Yang pertama yaitu ada Majelis Permusyawaratan dan Permusyawaratan Rakyat, yang dimana dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR memiliki tugas dan wewenang yang sangat besar dalam praktek penyelenggaraan negara dengan kewenangan dan posisi yang demikian penting. MPR disebut sebagai lembaga tertinggi negara yang juga berwenang mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang hierarki hukumnya berada di bawah Undang-Undang Dasar dan di atas undang-undang. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, kedaulatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar dan diperintahkan oleh semua lembaga negara yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Dan selanjutnya yaitu ada Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan legislatif sebagaimana tercantum pada pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit dirumuskan tugas, fungsi, hak dan wewenang DPR yang menjadi pedoman dalam pola penyelenggaraan negara. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk optimalisasi lembaga perwakilan serta memperkukuh pelaksanaan saling mengawasi dan saling mengimbangi oleh DPR. DPR memiliki fungsi yang diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar. Pada pasal 20A dipertegas fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan fungsi legislasi mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif yang menjalankan kekuasaan. Dan selanjutnya yaitu yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melahirkan sebuah lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yakni Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dengan kehadiran DPD dalam sistem perwakilan Indonesia, DPR didukung dan diperkuat oleh DPD. Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur keberadaan DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia itu antara lain dimaksudkan untuk satu, ada memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah. Dan yang kedua yaitu ada meningkatkan agresi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah. Dan yang ketiga yaitu ada mendorong percepatan demokrasi dan pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang. Dan poin selanjutnya itu yaitu Presiden. Presiden merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan di bidang eksekutif. Seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, saat ini kewenangan presiden diteguhkan hanya sebatas pada bidang kekuasaan di bidang pelaksanaan pemerintahan negara.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar, Presiden haruslah warga negara Indonesia yang sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain. Perubahan ketentuan mengenai persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden dimaksudkan untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tuntutan zaman, serta agar sesuai dengan perkembangan masyarakat yang makin demokratis, egaliter, dan berdasarkan rule of law yang salah satu cirinya adalah pengakuan kesederajatan di depan hukum bagi setiap warga negara. Selanjutnya yaitu ada poin selanjutnya itu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan yang merdeka, bebas dari intervensi pihak manapun, guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum keberadaan berbagai badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, antara lain lembaga penyidik dan lembaga penuntut. Yang pertama yaitu ada Mahkamah Agung, yang kedua Mahkamah Konstitusi, dan yang ketiga Komisi Yudisial. Dan poin selanjutnya yaitu F. Badan Pemeriksaan Keuangan. Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan dalam bidang auditor. Dalam kedudukannya sebagai eksternal auditor pemerintah yang memeriksa keuangan negara dan APBD, serta untuk dapat menjangkau pemeriksaan di daerah, BPK membuka kantor perwakilan di setiap provinsi. BPK mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.